Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa di tahun 2022 ini pemerintah kembali akan mengadakan rekrutmen P3K. Dan rekrutmen P3K tersebut difokuskan atau diprioritaskan untuk honorer atau non-ASN. Dan tahapan terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022 ini sudah mulai dilaksanakan. Dari mulai pendataan tenaga honorer atau non-ASN, kemudian instansi diwajibkan untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Belum lama ini muncul berita bahwa Menteri Pan-RB yang baru, Pak Azwar Anas, sedang menyiapkan rekrutmen P3K untuk tenaga kesehatan dan tentunya untuk formasi lain. Dan semoga dalam waktu dekat persiapan rekrutmen P3K ini bisa segera selesai. Dan semoga para teman-teman nakes non-ASN atau honorer bisa mendapatkan afirmasi atau nilai tambah atau bisa diprioritaskan untuk menjadi ASN di tahun 2022 ini. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan persiapan rekrutmen P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 ini diberitakan oleh CNN Indonesia. CNN Indonesia memberitakan dengan judul Menpan RB Azwar Anas siapkan rekrutmen P3K tenaga kesehatan. Kita coba bacakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja termasuk untuk tenaga kesehatan. Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen P3K termasuk untuk tenaga kesehatan sebagai komitmen memperkuat pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi seperti soal kemiskinan beririsan dengan kesehatan, juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya, ujar Azwar dalam keterangan tertulisnya Minggu 11 September 2022. Maka kita harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris, imbuh Azwar. Azwar mengatakan persiapan mesti tuntas karena jelang akhir September 2022 harus sudah masuk tahap rekrutmen P3K. Akhir September 2022 harus sudah masuk tahap rekrutmen P3K. Ia juga menyebut pihaknya bakal memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Azwar mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam 1-2 hari ke depan. Kita tunggu ya rapatnya, semoga bisa terlaksana dalam waktu dekat ya. Azwar juga menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan tenaga kesehatan non-ASN, pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan. Misalnya soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas jelas dia. Semoga saja ya. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui kini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, kata Bima. Bima menjelaskan bahwa sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi P3K tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian Pan-RB. Kendati demikian, masih banyak pula pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi P3K tahun 2022. Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan, terangnya. Jadi itulah berita terkait dengan persiapan
rekrutmen P3K tenaga kesehatan yang sedang dikebut ya. Dan semoga informasi ini benar adanya. Deadline yang sudah dijadwalkan juga semoga bisa terlaksana. Dan semoga dalam waktu dekat ini ada kabar baik bahwa pelaksanaan rekrutmen P3K akan segera dilaksanakan. Dan semoga berita terkait dengan afirmasi yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan non-ASN juga bisa diberikan ya. Artinya tenaga kesehatan non-ASN yang memang sudah bekerja lama, memang sudah memiliki umur yang banyak ya, itu bisa diprioritaskan untuk menjadi ASN. Jadi mungkin itu berita atau informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.